fakta di Indonesia ini banyak orang perkara kalah karena memang harus diakui ada beberapa keadaan di mana lawyernya itu disogok oleh lawan. Kasus terakhir nih, Istaka Karya. Iya, BUMN. BUMN. Bagaimana BUMN bisa dalam hal pengelolaan lalu kemudian manajemen seperti itu, kenapa nggak bisa diantisipasi untuk bisa menghindari sampai terjadi pilot? Padahal ini adalah perusahaan negara. Yang saya perhatiin terlepas dari Istaka Karya itu, bukan, saya lupa ini siapa. Yang saya perhatiin gini, ini kan ada direksi-direksi BUMN nih, yang BUMN Karya, yang sudah dihukum. Betul. Bukan dihukum, yang sedang diperiksa. Ya. Ada yang sedang disidang, ada sedang ditahan. Sedangkan perusahaan-perusahaan ini kan sahamnya trading tiap hari. Betul. Kan untuk trading itu kan harus ada kewajiban laporan keuangan. Saya lupa peraturan OJK-nya itu. Iya. Harus ada profit, keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi kan, bahwa angka ini benar atau tidak ada permainan atau enggak. Betul. Yang saya bingung, ya atau mungkin saya nggak tahu, kenapa belum ada akuntan publik yang tersangka? Oh, itu lebih dalam lagi. Harusnya dari situ dulu. Itu lebih dalam lagi tuh. Karena laporan keuangan mereka kan walaupun direksi yang menyajikan data, yang membuat laporan keuangan bukan direksi. Iya, pasti itu kan kayak auditor. Underwriter-nya juga terlibat di situ. Makanya mau underwriter kayak mau akuntan publik yang membuat laporan keuangan tahunan, kan mereka yang orang kan berpegang pada. Kalau Amerika langsung hajar itu si akuntan publiknya bisa nggak beroperasi lagi atau digugat perdata dulu. Iya. Digugat perdata. Di Indonesia maksudnya kan ada permainan nih, ya kan pasti kan ada transaksi mencurigakan. Benar. Transaksi mencurigakan itu kan baik dengan afiliasi atau dengan holding. Iya. Di BUMN Karya. Itu kan pada akhirnya kan kelihatan angka flow uang itu kan kita kan nggak punya akses. Kita hanya bisa melihat laporan keuangan karena mereka TBK. Betul. Ya kan? Itu pun yang diaudit BPK segala macam. Masalahnya, kenapa akuntan publik yang ada yang dikenakan laporan palsu kayak atau kelalaian kayak? Oke lah direksi yang mengajukan data. Ibarat direksi yang ngisi data kan saya yang bikin laporan keuangannya dari situ dulu. Itu angle yang saya lihat belum pernah tuh, belum pernah yang bersuara juga. Betul. Itu kalau sampai bisa masuk, maksudnya antisipasi kan sebetulnya setiap tahun mereka bikin laporan. Per kuartal ada laporan. Betul. Kok bisa hutangnya 1 triliun, asetnya hanya 500 miliar, Betul. Itu kan gila. Iya. Dan oke lah namanya bahasa akuntan kan kayak bahasa lawyer, kayak bahasa hukum kan. Iya. Ada interpretasinya. Tapi begitu sudah jadi bom waktu ke sekarang, kenain dong. Benar. Gitu. Benar. Siapa kira-kira yang mau menggugat? Ya bukan, maksudnya yang bisa menggugat itu kayak begitu tuh siapa? Jaksa juga bisa. Apakah misalnya kan jaksa lagi pegang file itu. Misalnya contoh. Oh, jaksa bisa ya? Kan lagi pegang file itu. Oh. Kan jadinya pidananya antara mereka membuat laporan, aduh gampang lah itu bisa mereka bikin lah. Mereka juga pengacara negara kok. Misalnya gini ya. Kita sebagai orang yang diutangi, kita mempilotkan. Karena PKPU dulu. Habis itu dia nggak bisa bayar. Terus kita gugat pilot. Oke? Saya kan yang punya utang yang menggugat. Terus yang menggugat si akuntan publiknya siapa? Enggak. Akuntan publik itu di Indonesia tidak akan pernah digugat. Karena apa? Karena satu, siapa membayar. Kedua, itu bisa 3-4 tahun pengadilan negeri dengan tinggi Mahkamah Agung. Ketiga, pembelaan dia sebentar dulu. Gue kan punya majelis etik. Betul. Lu lapor majelis etik dulu, baru bisa gugat perdata. Saya nggak tahu teknisnya gimana. Mirip-mirip kedokteran lah. Kedokteran kan kalau dokter gugat perdata, mereka bilang nggak sebentar dulu, gue ada MKDKI dulu ya. Iya kan, ke majelis kedokteran dulu. Jadi lebih ke makanya karena perdata itu nggak ditakutin, harusnya ada yang dijadiin contoh, yaitu dengan cara apa? Dengan pidanain. Lu ketahuan nih laporan, lu tahu pada saat ini kelihatan kok, kan tinggal tanya direksinya, lu kasih dokumennya apa? 10. Kenapa yang dilaporan keuangan cuma tulis 5? Atau kenapa dibungkusnya jadi
contingent liability, gitu loh. Itu kan tergantung perspektif. Iya. Tapi pasti ada lah kalau bisa kena gitu. Kalau dengan ada yang dihukum, di kemudian harinya yang mirip-mirip seperti karya itu mau membuat laporan keuangan dan gorengan dan auditornya tidak ada yang bikin, kan bagus buat investor kan. Betul. Kalau sekarang berani-berani aja. Betul. Karena apa? Saya hanya membuat laporan berdasarkan data yang dikirim. Kan kayak gitu kan. Ya kan pasti kalau saya lihat, kalau saya jadi lawyernya akuntan publik, saya akan bilang saya tidak bisa membuat data saya diterima dari direksi, itu salah direksi ya kan gitu. Angle dari sana. Tapi kan nggak naif itulah. Masa lu naif banget gitu kan? Ini sebenarnya nyambung kepada satu lagi kekurangan perkara perdata di Indonesia, kesalahan prosedur, yaitu apa? Masalah dokumen, bukti. Di Amerika atau di negara-negara maju ada namanya, kayak di film-film lah, discovery process. Kalau misalkan saya gugat MC Tom, saya perlu bukti, tapi buktinya nggak ada. Saya minta ke pengadilan memerintahkan untuk ngasih bukti. Discovery process itu disubpoena kan, harus ngasih. Oke. Jadi kalau bagaimana tekniknya lawyer di negara-negara tersebut ngebela kliennya? Dia kasih dokumennya, cuma satu kertas itu diumpetin diumpetin dalam 3 truk. Jadi kan mereka cuma ngerepotin 20 hari untuk nyari dokumen, bisa jadi nggak ketemu. Tapi kalau dokumennya nggak kasih, dia bisa kena menghina pengadilan. Maka di film Dark Waters kan, yang di Teflon itu, dokumennya dikirim 5 truk. Dokumen research tentang apakah bahaya atau enggak. Terus dikasih deadline gitu. Dikasih deadline gitu loh. Di Indonesia ini yang menggugat yang harus membuktikan. Gimana cara dapat buktinya? Pada kenyataannya kan bisa disembunyikan kan bukti makanya kalau saya mau, gimana kita bisa dapat buktinya coba? Itu. Jadi karena kalau ada prinsip menghina perintah pengadilan. Emang di Indonesia nggak bisa ya minta jaksa tolong dong. Bukan. Kalau perkara perdata kan lawyer sama lawyer, bukan sama jaksa. Oh iya, atau sama misalnya lawyer bilang. Minta ke hakimnya. Kalau perintahin kasih gua kalau nggak kasih apa sanksinya? Karena tidak ada menghina pengadilan itu tadi, menghina konten. Kalau ada itu langsung penegakan hukum perdata kita akan jauh sangat maju. Jadi hanya karena suatu simple prosedur itu bisa membuat iklim investasi kita jauh lebih bagus. Karena makanya yang saya suka nanya nih, serius nggak sih bikin iklim investasi yang bagus? Yang bagus. Kalau investor lokal aja negara nggak bisa proteksi, nggak usah ngebahas investor asing. Iya, betul banget. Nggak usah. Jadi perkara-perkara bisnis ini Pak sangat parah, benar-benar sangat parah. Yang hukumnya jelas-jelas 1+1 2, kan hukum itu kan logika. Benar. Ya, itu bisa apa sih kayak itu, dan ingat di Indonesia seorang hakim tidak bisa dihukum karena putusannya. Dia hanya bisa di sidang etik itu karena kelakuannya, bukan karena putusan. Gitu. Yang ada kalau dibilang lapor ke KY, KY itu Komisi Yudisial, sifatnya rekomendasi. Mahkamah Agung berwenang menerima atau tidak, melakukan atau tidak rekomendasi tersebut. Kalau di kepolisian kan, kalau lagi diperiksa dikit-dikit taruh di Yanma dulu, dibikin non-job dulu. Sini enggak. Sama dengan kalau misalnya UU ITE, kita lagi ngobrol begini, lalu kemudian uya-kuya, uya-kuya yang punya konten itu kena UU ITE itu bisa juga ya? Karena dia menyebarkan. Iya. Makanya yang saya perhatiin, yang keren tuh gini. Kenapa ini ada hubungan dengan contempt of court? Waktu di Inggris itu kan kalau ngikutin banyak yang era infotainment tuh. Betul. Tabloid The Sun. Itu yang perkaranya paling banyak. Kenapa? Dia nyari duitnya dari skandal-skandalnya artis. Makanya dulu di London pernah ada rame phone hacking scandal. Jadi rupanya artis-artis HP-nya pernah dihack. Ketahuan yang selingkuh di mana, apa segala itu dia, bahkan politician semua HP-nya dihack. Itu jadiin jualannya tabloid infotainment. Nah, di sana itu ada namanya, di pengadilan Inggris ada namanya injunction. Injunction itu apa? Meminta pengadilan untuk men-stop distribusi dari konten tersebut.
Oh. Nah, masalah di Indonesia juga bisa. Cuma kalau tidak dijalankan, tidak ada sanksinya. Kembali ke contempt of court. Jadi begitu lo tahu syutingnya ini ada, orang harusnya bisa gugat perdata ke pengadilan, meminta dilakukan injunction, perintah pembelakangan untuk memblokir dari publishment-nya itu. Ada lagi yang lebih gila di Inggris. Saya lupa namanya apa, karena dulu kan saya S1 di Inggris. Ultra injunction apa injunction? Bahkan membuat berita tentang adanya injunction tersebut tidak boleh. Oh. Jadi itu emang negara maju itu logika hukumnya sangat maju. Logikanya ya luar biasa ya. Logikanya luar biasa. Jadi kalau misalkan kita ngomongin orang nih sekarang nih di YouTube-nya MC Tom. Kita ngomongin orang, besoknya ada orang gugat ke pengadilan, bikin injunction. Oke. Injunction itu tidak akan ada artinya kalau akan ada berita juga tentang injunction tersebut. Jadi oke lah, kita nggak bisa publish nih konten hari ini. Tapi besok di Detik kita press con. Oh, kita bikin YouTube diblokir. Sama si apa orang yang kita omongin, dia gugat keluar injunction ya. Ada lagi namanya saya lupa. Aduh, bukan Marefa injunction, apa injunction? Ultra injunction itu pemberitaan tentang injunction itu pun nggak boleh. Oke, benar-benar jadi itu baru. Wah, karena apa? Silent ya. Silent. Pemberitaan tentang ada pemblokir itu nggak boleh. Itu baru keren. Iya. Benar. Bayangkan, makanya apa? Inggris yang negara nggak ada apa-apanya, jadi pusat bisnis dunia kan. Karena hukumnya keras. Mungkin kalau di kita sekarang injunction-nya adalah secara underground, artinya. Iya. Artinya pakai buzzer atau pakai apa untuk bisa menurunkan berita. Saya 2 minggu lalu pas saya lagi di Singapura, saya sempat ada makan sama ada teman saya lawyer top Singapura. Kita lagi makan di Yorkshire, saya tanya, kenapa ini negara lu bisa maju banget nih kan? Semua orang tahu lah Singapura maju kayak apa. Karena kita takut hukum katanya. Iya. Itu penting banget. Kita takut hukum. Kita aja naik motor masih bisa lawan arah ya kan? Lawan arah. Oke lah nggak lawan arah. Itu kalau itu kan udah jelas kan. Betul. Karena gilis truknya. Yang si YouTuber orang Batak itu yang badannya gede, dia ngestopin ojol-ojol. Oh iya betul. Puluhan dia mau digebukin, jadi akhirnya minta maaf. Mau bikin konten malah mau memang yang dilakukan nggak salah, cuma memang kita harus mikir juga mereka ada seorang yang ada istri anak kasih makan. Iya. Itu serba salah. Dulu awalnya mereka kontennya di orang nurut, tapi lama-lama kesel juga. Ada yang ngelawan udah dah. Iya, karena gini, mungkin kalau saya melihat kacamata orang kecil di Indonesia, saya ngeliat gini, itu yang orang megang power aja pada ngelanggar hukum, terus masa gue disuruh nurut? Itu udah cerminan aja ya. Cerminan gitu. Pengusaha perlu nggak sih punya lawyer? Pengusaha sangat perlu punya lawyer. Sangat perlu punya lawyer. Yang terjadi adalah sekarang di Indonesia itu ada 2 jenis lawyer. Sebenarnya bukan di Indonesia sih, di seluruh dunia. Ada corporate lawyer, yang transaksi lawyer, yang mengerjakan IPO, deals. Ada litigation lawyer. Tanpa mengurangi rasa hormat, corporate lawyer itu bukan lawyer yang berperkara. Oke, nggak pernah pengadilan lah ya? Ada yang pernah lah, tapi bukan sehari-hari ke pengadilan. Oke. Mereka itu kerja. Apa bedanya apa? Karena mereka kerjanya di belakang meja, bikin perjanjian. Review kontrak, ya kan. Ada juga corporate lawyer dan bekas litigation lawyer juga. Ada yang hybrid. Masalahnya begitu perjanjian itu berperkara, saya kasih contoh. Kita punya perjanjian nih. Tapi kan perjanjian ini bisa kita ubah by conduct kan. Walaupun perjanjiannya bilang kita bayar tiap bulan, sekarang kita bayar tiap 2 bulan pun karena kita udah sepakat, ini perjanjian udah gak ada artinya. Iya kan? Tapi kan begitu berperkara, sebagian besar perkara kita akan balik ke perjanjian lagi. Banyak yang terjadi, perjanjian itu mungkin orang dealnya A, ditulisnya B. Dia nggak nyadar tulisan B sampai pas perkara. Oke. Karena apa? Karena saya kembali lagi, agreement itu penting waktu lagi dispute. Kalau lagi semua happy mana dibayar perjanjian? Benar. Pengusaha kan gitu. Benar. Begitu kongsen udah mulai rugi langsung diperiksa. Ini kan lo harusnya marketing budget cuma 3%, kenapa lo keluarin 5% gitu loh? Shake hand aja ya. Shake hand itu udah deal gitu ya. Kayak sekarang startup. Begitu waktu mainnya valuation kan. Benar. Begitu lagi pada untung, foundernya mau nyolong atau enggak tutup mata semua kan. Iya kan. Kita nggak usah munafik lah. Ini sekarang lagi jadi isu kan. Banyak investor startup kan. Begitu lagi rame, begitu lagi cuan, gue mau exit ini, gue bodo amat kan. Iya. Gue masuk 1, keluar kali 20.
begitu udah laku, mau duitnya dibeliin jam Richard Mille apa segala kok tiba-tiba CEO-nya punya jam Richard Mille banyak, tutup mata aja. Iya. Nggak pusing. Begitu udah mulai valuasi turun atau fundraising nggak bisa dapat macet, nggak bisa nambah lagi, baru dia apaan nih duit lu kasih shareholder loan bukan shareholder, lu ambil loan dari perusahaan ke nama lu sendiri $10 juta, lu beli apartemen di Singapura. Begitu itu mau dibuka kan? Kalau enggak mah nggak rame. Kalau IPO saham gorengan ada hukumnya nggak? Ini sekarang ini lagi banyak nih IPO kan lagi seru nih. Ini yang saya kemarin kebetulan saya juga involve waktu di perkara Jiwasraya Asabri. Ya, terlepas dari opini saya bias atau enggak, tapi kita lihat logikanya. Iya. Saya waktu itu adalah kuasa hukum dari beberapa sekuritas. Sekuritas lah, reksadana ya kan, ya sekuritas juga sebenarnya. Jadi saya kasih contoh, kalau kita berdua janjian, gue ada cimeng nih cari ganja, gue kirim ke lu ya, tapi biar aman, gue kan punya restoran ayam goreng nih di bawah, lu beli aja ayam goreng gue lewat ojek online. Ntar di orderan lo gue taruh cimengnya di situ. Ya kan, daripada ntar supir yang ngirim bau apa segala macam, ini kan ada transaksinya. Jadi yang pidana itu bukan di transaksinya, di motivasi belakang transaksinya. Antara kedua belah pihak. Betul. Kita sambungkan dengan apa yang terjadi di Jiwasraya dan Asabri. Yang kong kali kong adalah pemilik emiten dengan direksi dari perusahaan dana pensiun tersebut, dan asuransi, ya kan, Jiwasraya dan Asabri. Yang terjadi apa? Faktanya kan memang tidak bisa dibantah di putusan pengadilan. Benar. Mereka sepakat, entar duit nasabah lu, duitnya nasabah Jiwasraya atau duit polisnya duit orang-orang di Asabri, beli emiten gue ya. Ntar di harga berapa? Lu beli pas harga 8.000, ntar gue masuk di harga 1.000, jadi 7.000 itu cong gue bagi kan itu sebenarnya kan. Nah, belinya pakai apa mereka bungkus? Pakai reksadana. Sekarang fakta persidangan ada beberapa pemilik dan direksi dari reksadana tersebut nggak tahu kok kali orang-orang di atas. Jadi bagaimana bisa sekuritas mereka, reksadana mereka dihukum pidana korporasi, harus membayar denda. Sedangkan apa? Tiap hari sahamnya tradable emiten tersebut. Betul. Ya kan? Tiap tahun OJK dan Bursa Efek green light. Dia audit dan tanda tangan, dia bayar fee. Atas dibayar pajak. Tapi kan oke lah, hanya karena bayar pajak bukan berarti transaksinya yang nggak digoreng. Oke. Tapi kan dia nggak ikutan kong kali kongnya. Benar. Terus dibilang ada kesalahan pelanggaran, katanya nggak boleh single investor. Di Indonesia ini jadi alasannya apa? Karena gini, reksadana itu kan ada single investor, ada multi investor. Rupanya peraturan OJK hanya ada terhadap multi investor. Yang investor ada banyak. Kalau single investor seperti hanya Jiwasraya atau Asabri itu kata jaksa nggak boleh. Sebentar, hanya karena tidak diatur bukan berarti nggak boleh. Nggak boleh, ya. Itu loh. Ini kan peraturannya belum ada, tapi kan bukan berarti nggak boleh ya. Nggak boleh karena hukum pidana Indonesia bilang apa? Kalau ketidaktahuan hukum bukan hukum, bukan defense. Oke. Kalau tidak diatur maka bukan pidana. Gitu loh. Asas legalitas. Nah, jadi kalau tidak ada larangannya memang bukan pidana. Ya kan tidak dilarang single investor. Tapi terlepas dari apapun, single investor atau tidak, direksi dari reksadana tersebut, manajer fund manager ini nggak ikutan. Kok kali mereka orang itu duit lewat aja. Dan isi sahamnya mereka yang memilih gitu. Terus ini bayangkan ini dilihat investor asing ini gimana kelihatannya. Saya setuju itu ada korupsi, setuju. Tapi menurut saya beberapa fund manager tersebut, beberapa direksi reksadana tersebut tidak ikutan di kong kali kongnya itu. Karena pidananya itu di kong kali kongnya. Berarti pada saat misalnya nih sebuah perusahaan IPO harga katakan 800, tiba-tiba dalam 2 bulan langsung jeblok jadi 80 misalnya, itu nggak bisa dihukum dong? Nggak.
Faktanya sampai sekarang insider trading belum ada pidana nggak di Indonesia? Nggak ada. Kalau kita lihat sejarah dari zaman Bapak Pam. Ada nggak? Nggak ada. Saya lupa. Nggak pernah ada. Nggak pernah ada orang IPO. Apalagi sekarang kan semakin ini ya, semakin mudah. IPO semakin mudah. Orang punya perusahaan terbuka masih apa ya? Gampang lah. Dengan biaya 5 miliar mereka dapat 54 miliar, 57 miliar, bahkan ada yang sampai 120 miliar. Dan ada batasan harian. Tapi abis itu dia punya harga sahamnya hancur. Makanya kan dibatasin hanya kalau minus itu sekarang berapa? 15% ya? 15%. Iya. Ada ARA ya, ada ARB. ARB-nya tadinya 7-8. Betul. Masih oke. Nah, tapi pada kenyataannya sebetulnya gorengan itu kan kelihatan sekali gitu, tiba-tiba naik langsung jeblok begitu. Ini juga inilah Indonesia itu tidak memaksimalkan penegakan dalam bidangnya. Ya. Karena kita punya Satgas Waspada Investasi. Satgas, oh iya, betul. Itu yang saya suka bahas ya kan. Betul. Orang robot trading aja dia diemin, apalagi jelas-jelas saham, ya kan? Bener. Ya. Karena itu kan di bawah OJK gitu kan. Sekarang yang perlu itu penegakan hukum yang keras. Kayak kalau kita lihat lah, mau nggak mau kita harus balik ke Amerika lagi. Apa sih saham-saham yang tradingnya gila di Amerika kan banyak kan, ujung-ujungnya securities fraud jadinya kan. Betul. Itu SEC-nya kuat sekali. Betul. Sangat kuat. Kembali lagi kalau mau menciptakan iklim IPO yang sehat, gorengan itu akan selalu ada. Nggak bisa dihindarin. Bagaimana penegakan setelahnya itu yang jadi poin penting gitu. Karena mau dibilang gorengan atau enggak kan market yang menentukan. Betul juga. Ujung-ujungnya market yang menentukan, nggak bisa. Siapa yang bisa memanipulasi market, yang dia mampu memanipulasi, dia jalan. Saya kasih contoh, Amerika itu lumayan keras loh sama orang yang pom-pom saham dan pom-pom harga kripto. Betul. Karena siapa kemarin ya? Saya kasih contoh. Artis-artis selebgram yang diperiksa sebagai saksi di robot trading dan di binomo sama apalah itu. Ujung-ujungnya mereka hanya mengembalikan kan. Betul. Di Amerika, artis-artis yang pernah mempromosikan suatu produk kripto yang belakangan ketahuan scam atau harganya nol, itu rata-rata di-fine sama SEC. Di-fine loh. Saya lupa di-fine sama denda ya? Kena denda. Kim Kardashian kan kena. Karena itu dia salah satunya. Yeah. Saya lupa. Mereka itu ada dua, ada CFTC atau SEC, saya lupa. Tapi maksud saya didenda oleh yang berwenang. Iya. Belum pernah ada kan yang berwenang? Belum pernah ada. Kalaupun tadi didenda sama OJK, dia bilang OJK nggak bisa denda gua. Tapi kenapa? Karena di luar negeri, kalau ntar dia didenda nggak mau nih, dia tinggal laju ke pengadilan. Iya. Perdata. Dianggap perdata itu begitu paling ditakutin. Ya? Ditakutin daripada kita ribut di sana, gua hukumannya uang lebih besar, gua harus bayar lawyernya mereka, bayar biaya perkara, udah gua bayar aja dah. Iya. No contest. Di Indonesia kalau perdata bagus kita ke perdata. Lama. Iya, berlarut-larut ya. Berlarut-larut. Jadi bayangkan hanya suatu hal yang sangat simpel, betapa jauh kemajuan kita bisa punya di Indonesia ini dalam hal penegakan hukum bisnis. Betul. Sebenarnya efeknya sih bukan hanya hukum bisnis. Dalam penyediaan servis ke publik dan privat juga, fasilitas publik privat juga. Tapi kan hanya karena satu hal, melanggar putusan perdata adalah pidana, bisa dihukum sampai 10 tahun contohnya. Serem ya? Betapa Indonesia langsung maju. Serem itu. Serem. Itu dalam, menurut saya kalau itu ada, ya kita lihat progres siklus 5-10 tahunan lah. Itu yang namanya Vietnam, Filipina itu mulai ketakutan. Di ASEAN akan iklim investasi akan balik ke Indonesia lagi. Betul. Gampang gitu. Itu makanya kayak seperti videonya Pak Teddy Rahmat. Harus ada asal kita takut hukum ya. Asal kita takut hukum. Iya. Ya, rule of law-nya harus dibenerin. Ini orang yang udah ngejalanin tahun 90, tahun 98, 2020. Iya. Udah ngelajarin semuanya. Oke. Dan itu omongan dia bukan video baru loh, Pak. Itu video 6-10 tahun lalu. Berarti kan belum ada perubahan sampai sekarang. masih kerasa.
Frank, untuk hire a lawyer itu mahal nggak sih? Harga itu kan sebenarnya supply and demand. Supply and demand. Tapi yang terjadi di Indonesia ini kadang hoki-hokian. Karena dalam suatu, saya ngelihat iklimnya ini, mental orang Indonesia ini agak questionable. Ya kan? Jadi sebenarnya kalau lawyer itu, orang Indonesia itu kan tidak takut hukum. Jadi when you pay for a lawyer, you pay for his loyalty. Bukan gitu ya. Kalau lu kalah, lu tahu minimal nih orang udah try his best. Ya kan? Karena ada apa? Karena fakta di Indonesia ini banyak orang perkara kalah karena bukan karena hukumnya. Harus diakuin, iya kan? Sekarang kalau kalah mau salahin lawyernya. Iya. Ya kan? Ya, I mean, you know your lawyer try his best. Dia jam 3 pagi dah megang file, dia tiap malam dia berusaha, dia suratin kemana-mana. Bukan salah dia gitu loh. Ya itu. Memang harusnya di Indonesia ini banyak orang kalah karena bisnis, dan itu menyakitkan untuk lawyer yang benar-benar yang serius gitu bukan hanya serius, yang logika hukumnya pembelaannya benar. Iya. Yang kasihan. Lurus lah. Ya, saya juga sering kayak gitu. Maksudnya saya juga sering, ini apaan sih kok putusannya kacau banget gitu loh. Ya memang di Indonesia mau diapain? Iya. Ya, jadi kenapa rule of law-nya nggak benar? Karena minimal karena di Indonesia ini juga loyalty dalam arti gini. Loyalty dalam arti you know your lawyer try his best. You know your lawyer nggak ada motivasi bisnis untuk mencari cuan lebih. Kalau udah menang minta lagi ya boleh dong. Iya kan. Kalau orang kerja udah bener tambahin dong bos. Oke dong, fair dong. Iya kan. Tapi kalau misalkan dia juga nggak bisa dibeli oleh lawan. Iya. Nggak bisa dibeli oleh lawan. Ya. Jangan sampai. Dan satu lagi gini, banyak lawyer itu sakit hati kalau diganti. Lihat tuh Richard Lee. Iya kan? Iya kan, kasihan tuh orang. Malah digugat. Benar. Banyak lawyer nggak bisa terima diganti. Gitu loh. Padahal apa? Diganti bukan berarti nggak ketemu lagi. Saya juga pernah diganti. Cuma 5 tahun lagi sekarang ketemu lagi karena apa? Wah ini I think you're the best for this gitu loh. Karena namanya dagang kan cocok-cocokan. Gitu. Atau mungkin kadang kalau lagi berperkara itu orang kita nggak bisa ngomong kepada state of mind-nya si klien kita, pikiran lagi kacau, ya kan, jadi dia nggak bisa mikir straight. Itu juga jadi we cannot speak and we cannot talk him into any rational, nggak rasional orangnya, nggak mikirnya nggak bisa benar. Tapi di Indonesia ini menurut saya you pay for a lawyer, you pay for his loyalty. Karena apa? Memang harus diakui ada beberapa keadaan di mana lawyernya itu disogok oleh lawan. Jadi antar lawyer itu bisa ada permainan ya? Bukan antar lawyer, oleh lawan. Oleh lawan. Bisa lewat lawyernya, bisa atau enggak? Bisa. Oleh lawan. Oke. Lawannya coba udah lalu ini kalah-kalahin aja, atau kan mungkin dia tahu kliennya juga orang nggak ngerti hukum, ya kan? Jadi kadang saya kasihan orang yang nggak punya duit di aji mumpungin, udah dia kejeblos di investasi bodong, cuma ada dipakai 50 juta, ditelan pula lawyernya, abis ditelan nomornya diblok. Ada loh, banyak banget. Jadi ya kembali lagi, karena mental, satu menurut masalah mental. Emang kalau dibilang revolusi mental ini harus. Tapi kedua karena nggak takut hukum. Berarti yang pertama revolusinya harus dihukum dulu. Hukum dulu. Itu lihat deh negara-negara itu ada aja banyak hal yang bisa beres ya. Iya, tapi karena Indonesia ini kadang hukumnya nggak jelas, itu orang banyak yang kaya juga jadinya. Banyak, bener. Menurut analisa saya gini, di Indonesia itu sangat gampang memulai bisnis. Perhatiin deh, orang kaya makin banyak. Benar. Iya kan? Iyalah, IPO gampang sekarang. Judi slot aja banyak. Iya kan? Judi slot aja banyak, ya kan? Dilindungi lagi ya. Itu kan makin banyak orang yang kalah judi slot, berarti makin banyak orang yang kaya karena judi slot dong. Benar. Iya kan? Kan uang itu kan equal sama dengan income. Zero sum kan. Income sama outcome kan sama kan. Kalau ada orang-orang yang uangnya hilang, berarti ada orang yang dapat uang dari situ. Berarti apa? Multiplier effect-nya besar. Benar. Multiplier effect-nya apa? Dengan banyak pengusaha judi slot yang kaya, berarti makin beli jam, makin beli properti,
Benar. Itu bagus juga buat iklim investasi menurut saya. Benar. Tapi begitu sudah dispute, Indonesia ini jungle. Hutan. Nggak ada akhirnya. Perlu lawyer yang benar-benar kita bisa trust dan dan si klien juga sebetulnya sedikit-sedikit dia harus ngerti hukum juga ya. Nggak harus ngerti hukum, tapi ngelihat hukum itu jangan ngelihat yang di sosmed juga, karena banyak yang ngibul juga sih di sosmed ini. Ini saya kadang-kadang saya lihat aktivis HAM banyak loh itu aktivis hukum ini. Aduh kacau, munafik. ada satu tuh aktivis HAM, saya suka lihat nih dia kalau lagi ngomong kan, kayak seakan-akan keren gitu kan. Saya ketemu lagi membela orang narkoba juga. Iya. Jadi banyak lah udah di Indonesia ini mah questionable moralnya kan. Benar. Jadi maksud saya oke lah nyari makan. Maksudnya gini, saya nggak ada masalah gitu loh. Saya nggak ada masalah sama orang yang bela orang narkoba. Iya. Itu tugas lawyer. Iya, betul. Iya kan? Itu tugas lawyer. Kenapa? Dia harus dapetin hukuman yang sesuai dengan apa yang dilakukan. Iya. Terus kalaupun memang mau dihukum, buktinya harus jelas. Ya kan? Ya, saya fair aja. Ya kan? Kalau memang you mau hukum orang, buktinya nggak boleh dipalsuin dong. Betul. Buktinya harus jelas. Dan ingat harus ada 2 saksi atau ya dan bukti. Ya kan? Terus juga kalau kayak investasi bodong atau mafia tanah, mereka semua perlu lawyer. Tapi jangan hari ini lo teriak-teriak belain korban mafia tanah, hari Jumatnya lo jadi pengacara mafia tanah. Gitu. Maksudnya perkara lain sih. Cuma kan lo nggak konsekuen jadi orang. Iya, benar. Jadi banyak di Indonesia ini pakai pejuang-pejuang HAM, ujung-ujungnya nyari duit. Iya kan? Jadi aktivis, jadi anti korupsi. Besok-besok jadi perkara bisnis, megang-megang perusahaan itu yang lu dulu kritik. Iya. Ikut korupsi juga ya. Ikut korupsi, bukan korupsi sih. Maksud saya lu membela praktis itu. Iya. Tapi dulu lu paling berisik ngomongnya. Benar. Itu ya kadang-kadang. Itulah Indonesia. Jadi ya kalau as long as business law is concerned, kalau nggak tegas nih, 2045 ya Solia dream. Yeah. Menurut saya ini sangat time bomb loh. Iya sih. Sangat time bomb. Kita nggak usah ngomongin investor asing, investor lokal. Lokal ini gimana ya? Ujung-ujungnya jadi kasihan gitu loh. Memang yang kena orang kaya juga, tapi kan dia nggak salah apa-apa gitu loh. Benar. Jadi seakan-akan Indonesia ini kalau orang kaya harus dicuanin gitu loh. Habis net ada netnya lagi. Iya. Kadang-kadang ini orang baru mulai bisnis udah diperiksa-periksain. Kadang-kadang kan. Ya. Saya kasih contoh nih. Saya pernah pegang suatu perkara. Sebuah perkara kemitraan. Saya ngerti undang-undang kemitraan di Indonesia dibuat untuk melindungi UMKM. Betul. Ya kan? Siapa yang menegakkannya? Komisi Persaingan Usaha, KPPU. Jadi adanya partnership. Contohnya, MC Tom adalah suatu CEO perusahaan sawit yang besar. Saya pengusaha UMKM di Sulawesi itu Kalimantan. Yeah. Saya punya tanah, tapi tidak punya modal untuk bikin usaha sawit kecil. Jadi dikasih modal, tanahnya dijaminkan, ya kan, dikasih bibit. Ini namanya hubungan inti plasma, ya kan. Ini yang diawasin oleh persaingan usaha. Saya pernah membela suatu perusahaan besar internasional dalam perkara kemitraan yang katanya kontrak-kontrak dia dengan perusahaan dengan UMKM tersebut sangat merugikan UMKM. UMKM-nya kagak ada yang jadi saksi, dia bilang merugikan. Dia bilang gue untung kok. Gimana coba? Gimana sih? Bayangkan kayak gitu. Itu kan aneh banget ya. Itu kan menciptakan iklim investasi yang sangat jelek kepada investor asing. Betul. Iya dong. Benar. Dia kalau nggak ada dia mungkin nggak nambah jumlah orang berduit kita. Kenapa? Dia datang bawa modal. Benar. 15 triliun. Dia ngejar target profitnya 10 triliun lagi. Boleh nggak? Boleh. Itulah bisnis kan, orang kan bisa pakai modal. Dia modalnya pengusaha kecil. Karena dimodalin, orang ini bisa kirim anak ke sekolah, bisa kirim yang tadinya mereka hanya sampai SMA bisa kuliah, bisa umroh, bisa punya usaha sampingan, buka warung lagi, bisa macam-macam lah. Yeah. Maksudnya hidup dia memiliki value sekarang, memiliki kualitas. Jangan kenapa? Karena ada hubungan kemitraan. Kok datang? Saya sebut aja Komisi Persaingan Usaha, memang benar yang saya bilang itu salah total, dan saya udah komplain loh gitu. Oh ini kontraknya nggak fair katanya.
Katanya kontraknya nggak fair, katanya ini dibilang tidak fair kepada si UMKM-nya. Jadi gara-gara aja ya. Iya, UMKM-nya waktu aja. Waktu UMKM waktu jadi saksi, saya tidak dirugikan. Ya baik-baik aja. Kita dulu nggak ada, kita dulunya punya dikit. Iya. Jadi sekarang udah lebih baik. Lebih baik. Bayangkan itu. Apa orang jadi nggak malas ke Indonesia? Iya. Itu dibilang oh kok isi kontraknya salah, kemitraannya harusnya bunyi seperti ini. Orangnya nggak komplain dari awal, nggak rugi. Kalau rugi fair, ya kan. Dan orang-orang tersebut tidak pernah melaporkan orang-orang ini ke persaingan usaha, tidak pernah melakukan bisnis ini ke persaingan usaha. Bayangkan itu iklimnya, iklim kayak apa sih yang mau dibuat oleh Indonesia seperti itu? Iya benar. Tadi yang Frank bilang it's a jungle, itu benar-benar jungle. Jungle. Sekarang investor asing jadi memikir apakah profit tersebut worth it? Benar. Dengan repotnya. Mungkin ada yang masih bilang worth it gitu loh. Makanya makin kesini kan yang diuntungkan ujung-ujungnya pengusaha kaya lagi. Kenapa? Investor asing kalau mau masuk ke Indonesia tetap nyari powerful partner. Betul. Akhirnya oligarki jadinya yang berkembang. Karena ya Pak, dia udah koneksinya banyak, dia punya perusahaan udah gede, ya gue mau nggak mau sama dia. Iya. Aman daripada gue nyari orang lain, mungkin profit margin gue lebih banyak, tapi kalau dia suatu waktu dikerjain gue nggak karena tidak ada kepastian hukum. Benar. Memang kadang-kadang undang-undangnya salah, tapi yang lebih sering banyak adalah penafsiran yang ngaco. Penafsiran dan penegakan. Penafsiran yang ngaco. Dan penegakan itu di banyak aspek ya. Benar. Ya, makanya sebenarnya kalau orang-orang bilang pidana, makanya Pak Hotman pernah ngomong di podcastnya Deddy itu, pidana parah, perdata lebih parah lagi. Perdata lebih parah lagi, sangat parah. Kenapa tidak banyak pengacara yang ngomong? Karena mereka masih menikmati dari sistem, nggak mungkin yang ngomong. Ya. Apakah kita menikmati? Kita juga masih menikmati. Iya. Jangan salahkan kita. Itu salah satu lah yang memang mungkin orang ya udah kita tunda agak lamaan sedikit. Iya. Apakah saya menikmati? Saya juga menikmati dari sistem yang sekarang ada. Tapi apa? Tapi kan kita juga concern sebenarnya. Iya. Ya, kita juga mau kok ini lebih bagus. Ya, suatu saat nanti kalau kita mungkin udah satu titiknya pasti ada titik jenuhnya. Betul. Ini sesuatu yang suatu saat bisa meledak dan itu memang terjadi. Ya pada saat itulah mungkin dan kita kembali gini. Mirip-mirip dengan negara maju ya. Dan sekarang gini, yang terjadi ini sekarang dalam profesi lawyer ya, itu marketnya itu sangat jelek, sangat parah. Jumlah saya ibaratnya contoh perbandingan ukuran meja ini dengan ukuran HP. Jumlah lawyer baru tiap tahun sebesar meja ini. Oke. Jumlah kerjaan hanya sebesar HP ini. Orang tuh benchmarknya Hotman Paris. Betul. Dia nggak tahu apa 35 tahun bangun jam 3 pagi. Iya. Sampai kena DB hampir meninggal. Orang kan nggak tahu. Iya. Iya kan? Orang lihatnya Hotman Paris happy. Jadi ini happy di Atlas. Iya, gitu kan? punya klub, DCBD gitu. Kaya. Dia nggak tahu apa yang dilakukan gitu. Tapi nggak juga banyak yang orang pengacara baru muda pada kaya ada juga. Kenapa? Karena dekat sama penegak hukum. Itu juga apa ya? Memang gimana gitu kan. Iya. Tapi bayangin deh, kalau misalkan iklim ini diubah, yang perdata melanggar putusan perdata itu menjadi pidana. Orang kan jadi yang gugat perdata makin nambah. Ya. Itu opportunity-nya untuk pengacara-pengacara kan jadi banyak. Iya. Benar-benar. Jadi sekarang jadi pengacara keluar cukup banyak, mereka lebih banyak jadi karyawan. Karyawan. Memang waktu pada saat tech boom itu banyak yang pindah ke startup. Karena gajinya gede. Sekarang tech winter. Iya kan. Ya. Lagi mungkin teman-teman saya sih alhamdulillah masih pada nggak ada yang dipecat ya dari teman-teman lawyer yang udah pindah sih, hidupnya masih baik-baik semua. Tapi maksud saya ini kita jangan Jakarta loh. Coba deh ke daerah. Coba deh ke daerah. Itu banyak loh, karena saya lihat dari pendidikan advokat aja duitnya gede. Yang PKPA. Iya. Berarti kan masih banyak pengacara-pengacara baru. Betul. Ya. Kalau orang pensiun dari polisi, pensiun jaksa, pensiun hakim jadi pengacara itu nggak bisa dihindarin. Iya. Di negara maju pun seperti itu. Seperti itu. Ya, tapi kan ada orang-orang baru ini.
Jadi pengacara bisa nggak jadi jaksa? Maksudnya bisa jadi hakim. Bisa, tapi dia ada nggak dia ada lewatin seleksi dulu. Iya. Kan contohnya memang ada kok udah pernah jadi hakim agung itu bisa. Kalau hakim agung bisa. Kalau hakim PNPT harus dari bawah dulu, harus dari seleksi hakim ulang dari nol lagi. Oke. Tapi sekarang ini udah kasihan gitu loh. Jadinya gerada geruduk. Ada yang karena banyak yang makan ujung-ujung jadi ormas. Benar. Dia ngerti hukum, dia ngerti apa namanya, apa bolongnya jadi ormas. Iya. Dan kadang juga memang nggak ngerti hukum, cuma mereka main volume kan. main volume. Iya, main jumlah orangnya. Tapi ini benar-benar saya juga bilang ke teman-teman saya lawyer lain, lu mulai suarain ini kalau ini diubah. Itu kan menciptakan opportunity kerjaan yang banyak banget. Pekerjaan yang lebih besar. Waktu tahun 98 kenapa banyak lawyer kaya? Karena undang-undang kepailitan. Betul. Menciptakan opportunity yang sangat besar. Betul. Omnibus Law menciptakan banyak opportunity terhadap corporate lawyer. Bukan litigation lawyer seperti saya, tapi corporate lawyer. Kenapa? Banyak advising. Banyak perubahan perjanjian. Jadi setiap, kan kita kayak bisnis lah. Setiap ada perubahan, ada opportunity. Ganti presiden ada opportunity apa? Ganti presiden saya belum tahu ada opportunity apa. Nggak tahu. Presiden siapa nih yang bakal masuk politik nggak? Kita nggak masuk. Kalau saya sih belum tahu. Kalau Pak Hotman sangat tidak pernah mau. Kalau kita belum lah. Tapi kebetulan ya kalau dengan capres kita memang lumayan kenal. Ya kan? Jadi kalau untuk masuk politik kita. Frank bareng Pak Hotman nggak sih? Saya fully running kantor ya. Fully running kantor Pak Hotman. Iya. Jadi dia udah suntuk lah. Tapi dia nggak tahan, harus bersuara gitu loh. Iya sih. Kalau ada sesuatu yang jiwanya udah jiwa kayak jiwa lawyernya. Sebenarnya kalau perkara bisnis itu banyak banget yang bisa disuarakan. Cuma it doesn't sell the clicks. It doesn't sell the views. Iya. Lu viralin juga orang nggak baca. Yang baca cuma murid-murid fakultas hukum doang, sama pengusaha-pengusaha yang ngerti. Untuk membuat perkara bisnis itu jadi bahasa manusia awam yang sangat simpel itu agak susah. Iya sih. Tapi banyak banget perkara bisnis yang putusannya sangat-sangat ngaco tuh, banyak banget. Dan di Jakarta aja ada, apalagi di pengadilan daerah coba. Kalau saya ada kasus, let you know ya. Anytime. Ya. Tapi ya gitu, kalau tanya deh. Makanya saya suka komplain. Pengacara gini. Perhatiin nggak di Indonesia ini banyak pengacara asing? Masa sih? Banyak. Di LinkedIn juga banyak banget. Oh iya, di LinkedIn asing. Ya kan? Tahu. Pengacara asing ini kan sebenarnya nggak boleh praktek di Indonesia. Dia hanya boleh behind the table, ya kan? Iya. Tapi terlepas dari itu, mereka tuh suka bikin posting, Indonesia ini sangat promising. Yang saya sangat keberatan dengan mereka, kalian tidak pernah jujur kepada orang yang baca, kalian ngomong dong tentang enforcement hukum di Indonesia. Jangan ngomongin cuma opportunity banyak doang. Jadi saya kadang-kadang ya, kalau ada pengacara-pengacara asing nih, ngomong di LinkedIn, oh iya opportunity banyak, nikel, fintech, ya kan, e-commerce, memang banyak. Tapi lu jangan ngomong yang bagusnya aja, lu fair dong jadi orang. Lu kan punya penetrasi kepada investor-investor asing yang bagus nih, ke PE, ke VC segala macam, ke institutional fund, ngomong dong. Kayak apa sih sekarang penegakan hukum Indonesia? Mereka juga tahu kok, cuma mereka they choose to talk about it. Benar. Karena apa? Karena mungkin ya motivasinya sebagian dari mereka biar ada deal lewat mereka. Benar. Transaksi lewat mereka jadi lawyernya nih semua. Itu. Lihai juga ya. Iya, kita tahu lah. Sekarang gini, kalau opportunity negara mereka bagus, mereka nggak mungkin ke Indonesia. Iya. Kalau mereka di Amerika, di Inggris, di Singapura itu jadi pengacara sangat susah bersaing, makanya harga lawyer di Singapura sangat mahal. Wah, di Singapura itu lawyer kalau pintar banget, saya akuin. Dan kaya ya. Kaya oke lah, sebenarnya di Indonesia banyak lebih kaya lawyer. Cuma banyak. Coba di Singapura itu kita harus akuin otaknya memang top. Gitu. Kalau kita lagi meeting sama mereka itu ya, kalau yang dengan lawyer yang fee-nya $1,000 per jam, $2,000 per jam, emang orang pintar sih gitu loh, kita kayak ini baru otak gitu loh kan. Itu. Tapi apa? Makanya banyak lawyer yang ke Indonesia. Dia praktik Indonesia kenapa? Kan negara mereka susah bersaing.
Nah, di Indonesia mereka bikin promo nih. Oh iya bagus di LinkedIn-nya, di Instagram, di client alert. Bagus nih apa ini. Lu ngomong dong enforcement gimana kayak gini gitu loh. Dia nggak ngomong. Kadang-kadang juga satu yang saya komplain dengan lawyer asing. Mereka tidak mau memahami hukum Indonesia. Sudah sering terjadi dari tahun 98 2004. Ini ibaratnya kayak penjajah. Dia datang ke negara asing, negara orang, dia ngeruk cuan dari situ. Terus dia bilang hukumnya salah. Dia bilang ini penafsirannya salah, ini putusannya ngaco. Hukumnya benar. Kenapa? Mungkin di negara mereka prinsip hukumnya beda. Karena sudah terlalu maju kan. Kita kan hukumnya kan masih hukum by the book karena pakai negara hukum. Dia datang dia bilang ini, oh ini hukumnya salah, apa ini putusannya ngaco. Padahal apa? Lu datang ke negara orang, tapi nyari untung, lu maksa pakai hukum sendiri. Logika hukum dipakai di sini, lu balikin ke negara lu. Iya. Itu ada juga sekarang. Jadi mereka kadang-kadang they are too ignorant. They choose not to understand bahwa kita belum semaju negara mereka. Benar. Makanya ini masih berlaku undang-undang ini. Kenapa? Karena ada peradabannya beda kan, perkembangannya beda. Ada sejarahnya kenapa hukum jadi kayak gitu loh. Ya, basically kalau misalnya kita masuk ke bisnis di Singapura mungkin tidak walaupun ketentuan hukumnya baik, ya ada kepastian, tapi menjalankan bisnis di Singapura, orang Indonesia masuk Singapura dengan orang Singapura masuk Indonesia lebih mudah mereka masuk di Indonesia daripada. Ya kan? Lebih gampang orang mereka lebih gampang. Apalagi punya partner lokal. Iya benar. Apalagi punya partner lokal, dia terima beres saya. Kalau perlu dia cuma supplier doang. Iya. Itu. Keren. Frank, thank you so much. Thank you very much. Thank you. This is a very kalau ada great conversation nih. Kalau ada topik lagi ntar baru. Semoga pembicaraan kita berikutnya udah jadi undang-undang tuh. Iya. Melanggar semoga ini bisa dicatat nih. Betul. Dicatat untuk penegakan hukum yang keren. Sangat sayang itu belum masuk melanggar perkara perdata, melanggar perintah pengadilan dalam perkara perdata menjadi pidana. Itu nggak masuk di RUU KUH pidana kemarin. Hanya ada hubungan dengan pesangon. Itu bahwa kalau orang tidak bayar pesangon bisa dipidana. Tapi apa definisi tidak bayar pesangon? Apakah tidak bayar sekarang atau harus ada putusan pengadilan dulu? Iya. Hanya itu. Gitu. Frank, thank you. Thank you, Pak. So if I need your help, anytime. You have a number. Asik. Thank you. Thank you. Saya Tom M. Saifullah, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.